Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandatri Prayoga dari kelas 10 ATPHC. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan sistem tanam paksa. Pertama, pengertian tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Kedua, latar belakang terjadinya tanam paksa. Yang melatar belakangi penerapan kebijakan tanam paksa adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Pada dasarnya, kultur stelsel bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa. Ketiga, tokoh pencetus dan penentang terjadinya sistem tanam paksa. Tokoh pencetus terjadinya sistem tanam paksa adalah Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Sedangkan tokoh penentang terjadinya sistem tanam paksa adalah Dr. Eduard Douwes Dekker, Baron van Hövell, dan Franser van der Put. Keempat, peraturan sistem tanam paksa. Peraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam lembaran Negara Statblad tahun 1834 nomor 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa yaitu 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. 4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Kelima, dampak positif dan negatif tanam paksa. Dampak positif tanam paksa. Sisi positif tanam paksa bagi bangsa Indonesia adalah rakyat Indonesia mengenal berbagai jenis tanaman ekspor. Dampak negatif tanam paksa. Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat tajam. Keenam, riwayat tanam paksa. Di bawah pemerintahan Van den Bos, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kultur stelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu untuk diekspor. Ketujuh, tujuan tanam paksa. Tujuan pemerintah kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah untuk memperbaiki kas negara yang banyak terkuras, membiayai Perang Jawa, serta melunasi utang negara. Sekian penjelasan dari saya tentang kebijakan sistem tanam paksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.